Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang kemajuan teknologi yang menggunakan drone di medan perang. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak videonya. Kita mulai Senator videonya. Kane. Senator Cotton. Gentlemen, welcome. Congratulations. Thank you for your continued service. Thanks to your families for their service and sacrifice as well. Admiral Bradley, Special Forces were targeted for reductions in forces and funding in recent years by the past administration. Could you explain what it takes to turn a conventional soldier, sailor, airman, or Marine into a special operator? How many years does it take to build that kind of expertise and ability? Senator, thank you. Jadi itu ya, perkembangan teknologi kan awalnya menggunakan ini ya, manusia untuk berperang. Sekarang menggunakan teknologi yaitu dengan cara mengirimkan drone-drone tadi. Yang awal manusia itu berperang secara langsung, tapi sekarang menjadi operator. Ya, operator drone untuk menggunakan drone ini di medan perang. Gitu, ini kita lihat nih bagaimana si militer ini menjawab ya. I have to say, we have the benefit of being able to draw from the best and the brightest across this great population of the United States. Our services do the principal recruiting, and we have the opportunity to be able to draw from within those recruits. But Special Operations provides a very, very valuable recruiting tool for those services as well. Once a candidate assesses into a service and has the initiative to want to volunteer to come to one of our selection assessment programs, a rigorous process both of their resume, of their psychological resilience, of their physical capabilities begins, followed by some amount of training and really grit determination. On the backside of that may take anywhere up to a year, depending upon the program. Then additional advanced training will continue, and then finally the operator or the member will be assigned to an operational unit, where frankly another amount of apprentice to master progression begins. Gitu ya, perkembangannya diseleksi dulu. Nyata nggak semua orang bisa ikut dalam program dalam pelatihan drone ini. Jadi udah diseleksi itu dengan ketat, dan pelatihannya itu bisa sampai setahunan gitu. Itu untuk melatih bagaimana mungkin manuvernya, bagaimana pengoperasiannya dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak semudah itu ya. Kita misalnya ngasih nih drone nih, kasih ke prajurit, nggak langsung seperti itu, tapi butuh pelatihan juga. Jadi nggak sembarangan orang tuh bisa mengoperasikan drone yang digunakan untuk berperang. Up and around operator to reach leadership status, it's not uncommon for that to take 6 or 7 years. So if Special Operations Forces were to face cuts, you don't just lose capability, you lose a lot of time as well. That's correct? It does take time to build that operator. Yes, Senator. Versus, say, just for the sake of comparison, the Army can send someone from the first day of basic training through infantry training to an infantry platoon in maybe 6 months. Obviously, they're a brand new private, just out of training, but 6 months versus many years. I think we should be mindful. Gitu. Jadi ngebandingin dari pemerintah kan nih ngeluarin dana nih. Jadi pertanggungjawaban apa nih? Coba kita bandingkan. Kalau misalnya kita pakai first recruit atau yang prajurit baru, itu dalam waktu 6 bulan bisa dilatih dan digunakan gitu ya, bisa dioperasikan dan diterapkan di lapangan lah gitu. Sedangkan tadi kalau misalnya menggunakan drone operator itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Apakah ini lebih worth it, lebih layak digunakan dibandingkan dengan prajurit biasa? Jadi yang satunya 6 bulan bisa langsung diterjunkan, yang satunya itu butuh tahunan untuk bisa mengoperasikan drone ini. Itu jadi dibandingkan nih, lebih efektif yang mana, lebih murah yang mana, lebih bagus yang mana gitu ya pilihannya. What's your assessment on how drones are changing the modern battlefield? Every day there's new reports of new developments in drone warfare in Ukraine. We saw a couple of months ago Ukraine launch audacious attacks from inside of Russia with pre-positioned drones. It appears that Israel may have done something similar inside of Iran. I know you've probably given this a lot of thought in your current job and looking ahead to your future job. Ya, jadi minta sarannya nih kan, kemarin tuh banyak konflik ya, termasuk di Ukraina. Dan di Ukraina itu benar menggunakan tadi drone itu. Nah, itu dimintain sekarang nih pendapat dari militernya, perwira militernya. Karena kan itu ahli di bidangnya. Setidaknya kita harus tahu nih perspektif bagaimana penggunaan drone itu di medan perang ya dari sisi militernya.
Don't think it's unfair to call this a revolution in military affairs. The changing, accelerating pace of technology, the ubiquitous information environment, and the advent of man-machine teamed autonomy on the battlefields of the world today are absolutely changing the character of warfare in our very eyes. Berubah. Within special operations, and I believe the initiatives, frankly, that you have initiated here with the Forged Act, the SPEED Act across the way, and the President and the Secretary's initiatives to drive innovation within the department are critical to allowing us to use the innovative spirit of our operators to be able to capture those problems and opportunities we see on the battlefield and turn them into new man-machine teamed approaches. Jadi kata itu ini ada inovasi nih. Ini bisa diaplikasikan dan bisa digabungkan antara manusia dan mesinnya gitu. Jadi nggak cuma mesin sendiri, manusia sendiri gitu, tapi digabungkan, dikombinasikan dan bekerja secara sinergis. Jadi saling membantu. Bayangin kalau dengan drone itu mereka nggak perlu keluar lagi untuk melihat suasana gitu ya, kondisinya bagaimana dan sebagainya. Tapi hanya perlu mengirimkan drone saja. Dengan drone ini dia bisa mengawasi bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana bisa memantau target dan manfaat lainnya gitu. Jadi banyak nih manfaat yang bisa didapat dari penggunaan drone ini dibandingkan dengan cara yang konvensional, cara yang masih biasa gitu ya. Jadi itu manfaatnya. Your current role and also the threat of drone attacks from terrorist groups in your future role, what are your thoughts on this question? Yes. Oh, ini dampak negatif. Kan kalau misalnya kita pegang nih teknologinya nih, aman kan karena kita yang menggunakan. Tapi bagaimana ketika teknologi itu diambil sama teroris? Jadi teroris yang menggunakan teknologi drone ini. Itu bagaimana ancamannya? It is transforming the battlefield. We are at a critical inflection point in history, much like the industrial age matured in the early 20th century. The digital age is maturing now. As Admiral Bradley mentioned, it's not just the drones we see today. It's what does it mean when we have autonomy and AI behind those drones, AI. and we have swarm attacks. That is not necessarily science fiction. That is in the future. So we have to take this very seriously, not just taking on the drone operations, but also what do we do to counter them and defend against them? This is a grave concern for me as I look at the African continent, as there are vulnerabilities out there for our forces, but it's also a vulnerability for our partners as well. And I guess I should say it. Ya, jadi cara dari pendapat dari parameternya bilang, wah ini kalau nggak misalnya kita nggak meneliti sekarang, kita mungkin akan dikalahkan. Jadi bayang, kita nggak cuma bisa menciptakan alatnya, tapi kita juga harus menciptakan counternya atau untuk menahan serangan dari drone itu. Ya, jadi dua arah nih, nggak cuma menyerang, tapi cara untuk bertahan dari drone-nya. Gitu ya. Jadi nggak cuma satu arah, tapi dua arah. Ini perspektif dari militernya. Karena kalau misalnya nggak punya cara untuk mempertahankan diri dari drone ini, itu mereka akan mudah atau rentan dikalahkan ataupun diserang dengan drone atau kemajuan teknologi, apalagi dengan AI, ya artificial intelligence. Jadi nggak perlu pakai manusia lagi. Jadi cukup diprogram nanti drone ini ditargetkan ke tempat mana, ke daerah mana gitu. Dengan otomatis mereka bisa langsung mengenai target gitu. Jadi manusia itu bisa dihilangkan dari komposisi militernya gitu. Cukup disuruh, oh kamu kesana nih drone-nya, nanti kamu serang bagian ini dan kembali lagi gitu. Jadi nggak perlu manusia lagi untuk mengoperasikan drone-nya. Ya udah makin canggih ya teknologi sekarang. Groups, it's also potential insurgencies, uprisings, clashes of the kind that we see with Yes, unfortunate frequency in Africa as well. Okay, thank you, gentlemen. Ya gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dari beritanya. Nah, apa yang kita bisa pelajari bahwa ini dari teknologi perang, drone itu sekarang udah mulai bisa digunakan, udah viable, udah sangat mungkin. Dan kita bisa lihat ya di konflik Ukraina kemarin ya, itu banyak kejadian yang kita bisa pelajari. Dengan drone ini itu bisa menguntungkan dalam peperangan, itu dalam pengintaian, dalam penyerangan dan sebagainya. Entah itu kayak kalau pengintaian dengan bisa melihat, wah dengan drone ini dia bisa terbang di atas dan melihat keadaan sekitarnya untuk memantau, ini ada musuh atau enggak gitu. Kalau misalnya ada musuh, nanti nggak perlu orang tuh dikirimin ke sana ya, karena orang kan bisa jadi korban dan lebih lambat lah ininya untuk melalui medannya. Tapi cukup itu dikirimkan drone. Jadi drone ini membawa amunisi, misalnya bom, misalnya mortar dan sebagainya, itu tinggal dijatuhkan saja. Gitu. Jadi kan cepat. Itu udah mah di atas, itu mungkin sulit untuk di counter, sulit untuk ditembak, dan akhirnya bom yang dijatuhkan itu juga bisa tepat sasaran
Karena kan udah dilihat nih dari drone. Jadi satu drone untuk mengawasi, satu drone lagi untuk menyerang. Jadi lebih efisien, lebih cepat untuk melumpuhkan musuh-musuhnya ya. Dan di sini juga dibilangin ya dari militer bilang nggak cuma menciptakan teknologinya saja yang untuk menyerang, tapi harus bisa menciptakan teknologi untuk bertahan dari drone ini. Karena kalau drone ini nggak punya apa ya sistem pertahanan yang bagus, itu pasti akan mudah diserang. Dan kalau misalnya nggak punya sistem pertahanan itu mungkin ya dari penyerangannya itu menjadi lebih efektif. Jadi nggak cuma untuk menyerang, tapi bagaimana caranya untuk bertahan dari serangan drone. Yaitu mungkin yang bisa kita pelajari berita ini. Nah, mungkin kalau misalnya kalian tertarik dengan beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Eh, Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.